Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1746 1 lawan 3. Orang itu benar-benar sombong. Kata-kata Lin Yun memicu keributan, dan bahkan kepala paviliun Nirwana Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Semua orang sudah terkejut bahwa Lin Yun bisa mengalahkan Qin Hao. Tapi dia tidak tinggal diam dan ingin menghadapi Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun, melihat mereka tidak mau menantangnya sendirian. Alasan mengapa mereka tidak mau melawan Lin Yun bukanlah karena mereka merasa tidak bisa mengalahkan Lin Yun, tapi karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya dia. Jika mereka bertarung dengan Lin Yun, mereka mungkin harus mengucapkan selamat tinggal untuk menjadi yang pertama dalam perjamuan Nirwana. Lagi pula, mereka di sini bukan hanya untuk ketenaran tapi juga untuk buah tiga nyawa. Jika mereka tidak bisa menjadi yang pertama dalam perjamuan Nirwana, mereka akan kehilangan ketenaran dan ketertarikan bahkan jika mereka bisa mengalahkan Lin Yun. Inilah alasan mengapa mereka ragu-ragu dan tidak mau naik ke atas panggung. Tapi apa yang dikatakan Lin Yun telah memaksa mereka menemui jalan buntu, dan mereka tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Kata-kata Lin Yun sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya dia dan mewakili harga dirinya. Bagaimanapun, orang-orang ini meremehkannya di perjamuan kemarin, terutama Li Yuxi, yang bahkan tanpa malu-malu meminta Yue Weiwei menari, dan tidak ada orang yang bisa menanggungnya. Siapa sih yang dipikirkan Li Yuxi sehingga tanpa malu-malu meminta pasangannya menari di depan umum? Karena Li Yuxi tidak berani menerima tantangannya, dia harus memaksa Li Yuxi untuk menerimanya. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu, bahkan jika dia harus menyerah untuk menjadi yang pertama selama perjamuan Nirwana. Lingkungan menjadi hening, dan tatapan semua orang tertuju pada Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun. Ini membuat ketiganya merasa sedih, dan mereka akan dipermalukan, terlepas dari apakah mereka bertarung atau tidak. Jika mereka menang, mereka hanya menang dengan keunggulan jumlah. Jika mereka kalah, mereka akan sangat malu. Tapi mereka tidak punya pilihan selain bertarung kecuali jika mereka ingin menyerah untuk menjadi yang pertama selama perjamuan Nirwana dan buah tiga nyawa. Setelah Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun saling bertukar pandang, mereka segera memutuskan untuk tampil di panggung Nirwana. Mereka bertiga berdiri bersama dan menatap Lin Yun. Zhang Ying dari Paviliun Dao Ilahi berkata, "Lin Xiao, karena kamu ingin melawan kami, jangan salahkan kami karena memiliki keunggulan dalam jumlah. Ayo, kalau begitu." Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh, menyapu pandangan ke arah ketiganya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan siapapun yang telah membentuk dendam terhadapnya selama perjamuan. Ayo akhiri ini dengan cepat. Li Yuxi berkata dengan acuh tak acuh, mengangkat alisnya. Tidaklah anggun bagi tiga orang untuk bertarung melawan satu orang, jadi mereka hanya bisa menekan Lin Yun dengan cepat sebelum menentukan siapa yang pertama selama perjamuan Nirwana di antara mereka. Tapi meskipun mengatakan itu, dia tidak akan meremehkan Lin Yun. Setelah menyaksikan pertarungan dengan Qin Hao, mereka tahu betapa kuatnya Lin Yun. Jika dia meremehkan lawannya, bahkan dia mungkin akan dikalahkan. Lu Yuxi bergerak lebih dulu. Dia mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkannya. Ketika musik serulingnya bergema, sepasang sayap besar yang menyala muncul di belakangnya, mengangkatnya ke udara. Di sisi lain, Lin Yun mundur dua langkah dan memainkan api Phoenix padang rumput dengan badai petir Zider. Aura yang kuat menyapu pada detik berikutnya saat seruling dan kecapi berbenturan. Lu Yuxi sangat kuat dan menggunakan musik serulingnya untuk memanifestasikan dao bela dirinya, penguasaannya yang lebih besar dari intensi api kelas 5. Musik serulingnya segera menjelma menjadi beberapa naga api besar yang menyerbu ke arah Lin Yun. Saat naga-naga api itu membuka mulut mereka, ruang di sekelilingnya disegel, ingin melahap Lin Yun. Kobaran api memenuhi sekelilingnya, tampak seperti neraka. Hal ini semakin membuat Li Yuxi, yang melayang di udara dari sepasang sayapnya, terlihat seperti dewa yang bermartabat. Ayo pergi. Zhang Ying dan Chen Jun juga bergerak, yang satu memainkan kecapi dan yang lainnya memainkan kecapi. Nada-nada musik mereka menjelma menjadi berbagai senjata yang terbang ke arah Lin Yun. Mereka punya rencana yang jelas. Mereka ingin mengganggu Lin Yun sementara Li Yuxi menekannya. Energi mental Zhang Ying dan Chen Jun sangat kuat, dan senjata yang dimanifestasikan oleh nada-nada musik mereka mengandung energi mental yang kuat. Jika senjata-senjata itu mengenai Lin Yun,
bahkan dia akan terluka, bahkan jika dia memiliki fisik suci naga biru. Saat Lin Yun mengaum, dia membumbung tinggi ke langit, dan 10 jarinya menari di atas kecapi. Di bawah musik kecapi, semua senjata yang masuk hancur, tapi ini juga berarti Lin Yun harus teralihkan saat harus menghadapi naga api. Lin Yun tidak bisa menghindari serangan yang masuk di udara karena serangan Zhang Ying dan Chen Jun terbang saat naga yang diciptakan Li Yuxi terbang. Tapi Lin Yun tetap tenang saat dia memetik kecapi dengan 10 jarinya, dan musik kecapi menjadi lebih tajam, menghancurkan semua senjata yang masuk dalam sepersekian detik. Tapi setelah gerakan ini, dia tidak bisa lagi memainkan api Phoenix padang rumput karena ritme musiknya berantakan. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun melemparkan badai petir Zither. Sementara semua orang bingung, Lin Yun mengeluarkan suling bambu giok ungu ilahi, dan musik seruling yang tajam bergema. Dalam sepersekian detik, dia melepaskan 500 nada musik yang berbeda. Secara bersamaan, Lin Yun dilahap oleh naga api, menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah bahwa Lin Yun telah dikalahkan. Bagaimanapun, mereka tidak berpikir ada orang yang bisa membalikkan keadaan saat menghadapi situasi ini. Mungkin Lin Yun bisa bertahan dengan mengandalkan tubuh Sage Naga Biru dan tidak akan terluka parah. Tapi mereka yakin dia akan terluka, dan dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Tapi ketika pikiran ini terlintas di benak mereka, matahari yang agung muncul yang menghancurkan ratusan naga api. Saat api memercik di panggung nirwana, pecahan-pecahan api yang tak terhitung jumlahnya bertebaran seperti kembang api. Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Di dalam kembang api, Lin Yun perlahan turun ke tanah, memegang suling bambu giok ungu ilahi. Musik serulingnya tegas dan kuat, dengan jubah putih dan rambutnya berkibar tertiup angin. Adegan ini membuat Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun terkejut. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja dan melepaskan serangan lagi. Li Yuxi bertanggung jawab untuk menyerang, sementara Zhang Ying dan Chen Jun mencoba menahan Lin Yun, ingin segera menekannya. Tapi Lin Yun mencibir saat melihat adegan ini. Karena dia berani menghadapi mereka bertiga sendirian, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya secara alami datang dari sentuhan Phoenix ilahi. Bab 1747 Turbulans bangkit lagi. Ketika dia mengeksekusi sentuhan Phoenix ilahi, seruan Phoenix kuno bergema dari dalam tubuhnya. Saat api merah berkobar pada dirinya, cahaya api mengandung aura kuno namun menyendiri. Pemandangan ini langsung membuat semua orang dari Gunung Phoenix ilahi berubah dengan kepulan besar di hati mereka. Ini karena aura Phoenix ilahi yang berasal dari Lin Yun terlalu murni, membuat mereka bertanya-tanya dari mana Lin Yun mendapatkan warisannya. Dengan demikian, hal ini secara alami membuat murid-murid Gunung Phoenix Suci terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu apa arti aura Phoenix ilahi, tapi mereka tahu apa yang ditandakannya karena mereka telah berinteraksi dengannya sejak hari pertama mereka bergabung dengan Gunung Phoenix ilahi. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Lin Yun tampaknya telah menumbuhkan sepasang tangan ekstra, dan jari-jarinya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Lin Yun menggunakan sepasang tangan untuk memainkan kecapi, sementara sepasang tangannya yang lain memainkan seruling. Semua orang mulai menggosok mata mereka dan bertanya-tanya apakah mata mereka sedang bermain-main. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa Lin Yun tidak memainkan kecapi dan suling dengan tangan tambahan, tetapi Lin Yun terbagi menjadi dua. Dia menggunakan dua tangan untuk memainkan suling dan dua tangan untuk memainkan kecapi. Tapi kecepatannya terlalu cepat, bergantian antara dua alat musik, dan jari-jarinya bergerak begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Tangan Lin Yun perlahan-lahan kabur di mata mereka, dan aura Phoenix ilahi menjadi semakin jelas, membuat semua orang dari Gunung Phoenix ilahi berseru. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah sentuhan Phoenix ilahi. Dari mana dia mendapatkan warisannya? Sentuhan Phoenix ilahi sudah lama hilang. Penampilan Lin Yun membuat mereka yang berasal dari Gunung Phoenix ilahi tercengang. Wajah Li Yuxi, Zhang Ying, dan Chen Jun juga berubah. Saat awan berguguran di atas panggung, meja-meja itu berbalik dalam sekejap mata. Lin Yun menggunakan musiknya untuk menahan kobaran api yang deras dan memblokir serangan dari dua orang lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhang Ying dan Chen Jun mencapai batas mereka. Lin Yun memainkan dua musik kuno secara bersamaan, yaitu Api Phoenix Padang Rumput dan Sun and Moon. Dia memainkan Sun and Moon dengan seruling, memanifestasikan matahari dan bulan di langit yang berputar-putar, menghentikan lautan api yang dipanggil oleh Li Yuxi agar tidak mendekatinya. Di sisi lain, dia memainkan Api Phoenix Padang Rumput dengan kecapi,
dan keganasan lagu ini membuat Zhang Ying dan Chen Ying merasa tidak enak. Mereka gagal membatasi Lin Yun, dan musik mereka menjadi lebih kacau. 15 menit kemudian, musik kecapi itu kembali mengalun sebelum menjelma menjadi seekor burung phoenix api. Ketika burung phoenix itu bermanifestasi, Zhang Ying dan Chen Jun memuntahkan seteguk darah sebelum mereka terbang menjauh. Dengan itu, Lin Yun dan Li Yuxi adalah satu-satunya yang tersisa di panggung Nirwana. Hal ini membuat wajah Li Yuxi berubah. Dia kuat, dan pencapaiannya dalam musik Dao jauh melampaui Zhang Ying dan Chen Jun, tapi kekuatan sejatinya terletak pada intensi api, yang mengandung atribut Yin dan Yang. Lautan api mungkin tampak kacau, tetapi ada sirkulasi Yin dan Yang. Saat Yin dan Yang bersirkulasi, ia memblokir semua serangan yang masuk. Kebuntuan itu berlangsung sebentar sebelum Lin Yun meninggalkan kecapi dan berlari dengan sulingnya. Dengan kedua tangan di atas suling, nada-nada musik terus-menerus meledak di udara, dan dia terbang dengan aura yang mengerikan. Dia berdiri di atas burung phoenix, yang tampak seperti akan menyapu semuanya. Naga api yang menyerangnya semuanya hancur, yang membuat wajah Li Yuxi menjadi jelek, dengan rasa dingin yang menakutkan berkedip-kedip di pupil matanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dan menyerang ke arah Lin Yun. Satu sisi adalah burung phoenix ilahi, sementara sisi lainnya adalah lautan api yang tak terbatas. Mereka dengan cepat bertabrakan di bawah tatapan semua orang. Ketika burung phoenix dan lautan api bertabrakan, Li Yuxi segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan yang menghancurkan lautan apinya. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Ketika burung phoenix yang berdiri di atas Lin Yun mengepakkan sayapnya, panah api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Li Yuxi. Di bawah rentetan serangan itu, Li Yuxi dengan cepat dirobohkan dari langit. Memuntahkan seteguk darah, wajah Li Yuxi menjadi sangat pucat, dan semua orang terkejut menyaksikan adegan ini. Di panggung Nirwana, Lin Yun adalah satu-satunya yang berdiri, menginjak burung phoenix. Ini. Mereka dapat merasakan bahwa Lin Yun telah sepenuhnya menekan Li Yuxi dengan dao musiknya. Di bawah tekanan yang luar biasa, Li Yuxi hampir dipaksa berlutut. Masih ingin Wei Wei menari untukmu. Lin Yun dengan acuh tak acuh berkata. Aku sudah punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Apakah kamu ingin Wei Wei menari untukmu? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat? Semua orang terdiam karena Lin Yun benar-benar membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Li Yuxi mengundang Yue Wei Wei untuk menari di perjamuan, tetapi dia malah ditampar oleh Yue Wei Wei. Saat itu, reaksi Lin Yun tidak terlalu baik. Tapi ternyata dia mengingatnya dan menunggu saat ini. Semua orang tidak bisa menahan rasa simpati pada Li Yuxi. Dia benar-benar telah mempermalukan dirinya sendiri sebagai seseorang dengan ketenaran tertinggi di perjamuan ini. Dia tidak hanya gagal menjadi yang pertama di perjamuan Nirwana, tetapi dia juga dipermalukan dengan kejam. Saat itu juga, Li Yuxi memetik seruling bambu di tangannya sebelum membanting telapak tangannya ke panggung Nirwana, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Pupil matanya memerah saat dia menatap Lin Yun, dan dia hampir menjadi gila. Dia meraung, aku, Li Yuxi, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Lin Xiao, kamu bisa mendapatkan posisi pertama untuk perjamuan Nirwana, tapi jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku dengan pedang. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam 10 jurus, saya akan berlutut dan bersujud. N. Bab 1748 sudah 10 jurus. Kata-kata Li Yuxi menimbulkan kontroversi, dan mereka bisa mendengar keluhan memenuhi nadanya. Di bawah kemarahannya, kata-katanya mencapai titik ekstrim. Tapi Lin Yun hanya menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh saat cahaya dingin melintas di pelupuk matanya. Lin Xiao, kamu berani atau tidak? Li Yuxi bertanya sambil perlahan berjalan mendekat. Ketika dia mengambil 10 langkah ke depan, auranya mencapai ketinggian yang mengerikan, dan tekanan yang dia berikan jauh melampaui Qin Hao, meskipun mereka berdua berada di alam pulsa naga ke-9. Saat Lin Yun menatap Li Yuxi, dia dengan tenang menjawab, pertama, menjadi yang pertama di perjamuan Nirwana adalah milikku, suka atau tidak suka. Jadi jangan membuatnya terdengar seperti Anda membiarkan saya memilikinya. Kedua, mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Siapa yang ingin Anda berlutut? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku bahkan tidak akan mengedipkan mata padamu, bahkan jika kamu ingin menjadi anjingku selama sisa hidupmu. Kata-katanya tentu saja menimbulkan keributan karena apa yang dikatakannya terlalu kejam dan sombong. Bukankah orang ini sedikit terlalu sombong? Seseorang di samping kepala paviliun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
Para tetua dari berbagai pasukan mengerutkan alis mereka, terutama yang dari kultus Ming. Murid-murid mereka secara praktis berkobar dengan api. Tapi memikirkannya lagi, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Mengapa dia harus bersaing dengan Li Yuxi dengan pedang? Sedangkan untuk bersujud, siapa yang peduli? Lin Yun memang sombong, tapi dia tidak bodoh. Dia hanya bisa menerima sujud jika dia menang dan akan merasa malu jika dia kalah. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin akan terluka parah. Kami adalah, temukan kami di Google. Lin Xiao, kamu sedang merayu kematian. Li Yuxi hampir menjadi gila ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan wajahnya berubah menjadi marah. Bahkan wajah Zhang Ying dan Chen Jun berubah, dan mereka terkejut saat melihat Lin Yun. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yuxi menenangkan dirinya sebelum mengambil pedang suci. Dia berkata, pedang ini memiliki 10.500 rune yang terukir di atasnya. Ini adalah replika dari salah satu dari 9 pedang suci penguasa pedang tersembunyi, Skyhook. Jika kau menang, aku tidak hanya akan bersujud padamu, tapi pedang ini akan menjadi milikmu. Ini akan dianggap sebagai kemenanganmu jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 jurus. Jika kau kalah, kau harus menarik kembali ucapanmu tadi. Hari ini, aku hanya bertarung untuk diriku sendiri. Wajah semua orang berubah, dan mereka merasa Li Yuxi sudah gila. Lin Yun terkejut sejenak sebelum dia tersenyum mengejek, kamu begitu percaya diri bisa mengalahkanku. Jadi, kamu berani atau tidak? Li Yuxi berkata dengan dingin. Karena kamu ingin memaksaku untuk bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bagus. Li Yuxi menghunus pedangnya dari sarungnya. Saat pedang itu dicabut, langit menjadi gelap. Siapapun bisa tahu ini adalah pedang yang hebat. Aura pedang yang tak terlihat meledak dari Li Yuxi. Ini adalah pedang langit yang berniat untuk penguasaan yang lebih besar. Melihat ini, semua orang menyipitkan mata mereka. Mereka sekarang tahu mengapa Li Yuxi bisa mencapai peringkat 100 teratas di peringkat denyut nadi naga. Niat api kelas 5, selain niat pedang langit, sudah cukup baginya untuk menyapu semua ahli alam nadi naga generasi sebelumnya. Belenggu pemikat naga. Ketika Li Yuxi menghunus pedangnya, dia menghilang dan hanya meninggalkan bayangan saat dia menyerbu ke arah Lin Yun. Teknik pedang bayangan. Wajah semua orang berubah karena mereka langsung mengenali teknik pedang yang dilakukan Li Yuxi. Ini adalah teknik bela diri roh hantu tingkat transenden dari Sekte Ming, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Ketika dia muncul di hadapan Lin Yun, seutas benang yang tampak seperti bayangan langsung menjelma menjadi ribuan sinar pedang. Setiap sinar pedang adalah bayangan halus, dan bayangan itu seperti sinar kematian yang terjalin dan menjebak Lin Yun. Ini membuat semua orang berseru karena pedang ini terlalu mengejutkan. Dia tidak punya ruang untuk menghindar. Bagaimanapun juga, Lin Yun akan terluka parah jika bayangan menghantamnya. Benang-benang halus itu terlihat tipis dan rapuh, tapi semuanya diciptakan oleh intensi api yang begitu kuat sehingga bahkan segudang rune baju besi suci pun akan tercabik-cabik. Yang terpenting, semua orang hanya bisa melihat bayangan yang terjalin. Mereka tidak bisa melihat Li Yuxi dengan jelas. Ini juga berarti tidak ada yang bisa melihat bagaimana Li Yuxi melepaskan serangannya. Tapi Lin Yun bisa dengan jelas melihat lintasan pedang dengan pedang hati. Beberapa saat kemudian, Lin Yun akhirnya bergerak dan menggunakan seruling bambu giok ungu ilahi sebagai pedang. Saat dia bergerak, dia mendorong seni mengejar matahari ilahi hingga batasnya dengan sinar matahari yang bersinar darinya. Saat dia mengayunkan seruling, seruling itu bertabrakan dengan bayangan yang masuk. Seiring dengan bentrokan logam, sinar pedang Li Yuxi dihancurkan oleh seruling, dan Lin Yun tidak butuh waktu lama untuk mematahkan belenggu pemikat naga. Di bawah ledakan sinar pedang, sosok Li Yuxi dipaksa untuk muncul, dan pedangnya berbenturan dengan seruling giok Lin Yun. Ini mengejutkan Li Yuxi sebelum dia membagi dirinya menjadi 9, dengan setiap pedang disertai dengan api. Api itu bermanifestasi menjadi berbagai fenomena. Ada naga, laut, bulan, medan perang, tembok, dan banyak lagi. Tapi Lin Yun mengandalkan hati pedang untuk menyelesaikan serangan Li Yuxi, dan serulingnya dengan mudah menghancurkan 9 fenomena itu. 1000 bayangan. Li Yuxi dengan tenang mengeksekusi pedang ketiga. Kali ini, fenomena yang dia ciptakan bahkan lebih sulit dipercaya, meninggalkan ribuan bayangan hitam di belakang saat dia berkedip, dengan setiap bayangan mengayunkan pedang. Meskipun setiap bayangan mengayunkan pedang, namun setiap pedang berbeda. Tapi ribuan bayangan itu terasa seperti sebuah entitas. Jadi Lin Yun harus menghadapinya sebagai sebuah entitas, terlepas dari bayangan mana yang dia hadapi, dan ini adalah teknik pedang yang mendalam.
Ini bahkan mengejutkan para tetua yang hadir. Semua orang sekarang tahu dari mana kepercayaan diri Li Yuxi berasal. Tapi Lin Yun tidak panik, dia tersenyum tipis. Ketika Li Yuxi melepaskan serangannya, Lin Yun juga bergerak, dan dia menyelesaikan serangan ini dengan pedang jantungnya. Bayangan itu mungkin tampak seperti sebuah entitas, tetapi setiap bayangan memiliki kekurangan. Jadi selama dia bisa secara akurat menemukan kekurangan pada bayangan itu, akan mudah untuk menangani serangan ini. Hancurkan! Lin Yun meraung, saat dia membumbung ke langit seperti matahari. Saat dia berputar di udara, dia melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan seruling giok di tangannya. Dihantam oleh sinar pedang, bayangannya hancur sebelum turun seperti butiran salju. Ini karena tidak ada yang bisa disembunyikan dari hati pedang. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, Li Yuxi sudah berlari dengan pedangnya. Tapi Lin Yun bereaksi seolah-olah dia sudah menduga adegan ini sebelumnya. Ketika Li Yuxi mendarat di tanah, serangannya mencapai batas, 2 inci jauhnya dari Lin Yun. Tapi Li Yuxi tidak mau menyerah dan maju 2 langkah, sementara Lin Yun mundur 2 langkah sebagai tanggapan. 2 inci itu seperti jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi Li Yuxi, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Ini secara alami membuat Li Yuxi mengutuk dalam hati. Saat dia mundur, dia melepaskan pedang keempat. Saat angin bertiup di panggung nirwana, pemandangan aneh terjadi. Teknik pedang Li Yuxi sangat brilian, dan setiap serangan dapat menarik seruan dari sekitarnya. Tapi setiap kali dia mengayunkan pedangnya, Lin Yun bisa menangkisnya. Begitu saja, teknik pedang bayangan yang terkenal itu tidak ada apa-apanya di hadapan Lin Yun, dan ini hampir membuat rahang semua orang ternganga, terutama murid-murid Sekte Ming. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Yun bisa melakukan hal ini. Mata kepala paviliun Nirwana Surgawi berkedip-kedip, dan dia memiliki sebuah spekulasi. Tapi spekulasi itu membuatnya semakin terkejut. Mungkinkah Lin Xiao telah menggenggam pedang hati? Tapi bagaimana itu mungkin? Tidak banyak pendekar pedang di alam dektrit samsara yang bisa menggenggam hati pedang. Jadi seberapa kuat bakat Lin Xiao sehingga dia bisa menggenggam hati pedang di usia yang begitu muda? Setelah menyadari hal itu, wajah kepala paviliun berubah. Sudah 10 jurus. Sebuah suara dingin tiba-tiba bergema dari atas panggung, dan tidak ada emosi apapun. Murid-murid kultus Ming merasakan seember air dingin mengalir ke atas mereka ketika mereka mendengar itu, dan mereka terkejut. 10 jurus berakhir begitu cepat. Tidak hanya Lin Yun masih berdiri, tapi dia bahkan tidak menderita luka. Wajah Li Yuxi berubah. Mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, jantungnya berdenyut keras dengan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Saya memiliki pedang, dan saya ingin mencari bimbingan dari saudara Li. Tepat ketika Li Yuxi merasa tidak yakin, Lin Yun mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan dingin. Bab 1749 pertama pada perjamuan Nirwana. Lin Yun sudah menghilang ketika Li Yuxi mengangkat kepalanya. Ketika Lin Yun muncul kembali, matahari yang agung muncul di hadapannya, dan dia mengayunkan seruling bambu giok ungu ilahi ke bawah seperti pedang. Ketika dia melepaskan niat pedang langit, cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari dirinya, membuatnya terlihat seperti ditempa dengan emas, melepaskan tekanan deras yang menyapu. Saat Lin Yun mengaum, lautan pedangnya mulai bergemuruh, dan manusia emas di atas lautan pedang juga membentuk segel, mengeksekusi pemusnahan azure ilahi. Naga biru yang tersembunyi di dalam samudera pedang menembus permukaan laut. Ini adalah salah satu dari 2 jiwa pedang Lin Yun. Naga biru itu tampak hidup dan mengamuk, tidak mau dikendalikan. Tapi manusia emas itu seperti dewa, dan pancaran keemasannya bahkan lebih kuat dari jiwa pedang naga biru. Ketika naga biru diberdayakan oleh niat pedang, sebuah tangan kecil mengulurkan tangan, dan naga biru ditempatkan di bawah batasan yang signifikan. Ketika naga biru terbang dari alis Lin Yun, badai petir menyapu, dan sinar pedang yang dilepaskan Li Yuxi langsung hancur. Ruang di sekitarnya segera menjadi terbatas, terisolasi dari dunia luar. Ini secara alami membuat Li Yuxi sangat ketakutan karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri dari batasan niat pedang Lin Yun. Semua orang di sekitar panggung nirwana terkejut. Lin Yun juga menggunakan niat pedang langit, tapi dia beberapa kali lebih kuat dari Li Yuxi. Sepertinya Qin Hao bukan apa-apa di hadapan Li Yuxi, meskipun berada di alam nadi naga denyut ke-9. Itu sama untuk Li Yuxi, yang tidak berarti di hadapan Lin Yun. Mengambil satu langkah maju, rambut dan jubah Lin Yun berkibar tertiup angin. Ini membuatnya terlihat menyendiri, dan seruling bambu giok ungu ilahi ditusukkan ke tubuh Qin Hao, menciptakan lubang besar di dada Qin Hao. Saat darah memercik,
Li Yuxi mengeluarkan jeritan kesakitan sebelum jatuh berlutut, memegangi dadanya. Dia kehilangan cengkeramannya pada pedang karena rasa sakit, membiarkan pedangnya jatuh ke tanah. Ketika Li Yuxi mengangkat kepalanya, pupil matanya dipenuhi keengganan. Lin Yun menatap Li Yuxi dari atas sebelum melambaikan tangannya, memanggil Skyhook ke tangannya. Pedangku. Li Yuxi ingin meraihnya, tetapi dia akhirnya menarik tangannya kembali dengan kepahitan di wajahnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu karena dia kalah dalam pertempuran, dan dia harus mengakui taruhan tentang memberikannya kepada Lin Yun. Tapi ketika Lin Yun memegang Skyhook, dia bahkan tidak melihatnya. Dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya dan ujungnya dengan tangan kirinya sebelum menekuknya. Begitu saja, pedang suci dengan segudang rune yang tak ternilai harganya hancur berkeping-keping. Tidak. Li Yuxi tertegun sebelum matanya melotot. Ini karena Lin Yun menghancurkan pedangnya, yang bahkan lebih memalukan daripada memiliki Skyhook yang direbut oleh Lin Yun. Karena kau ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi yang disebut pedang Skyhook, ini tidak ada apa-apanya di mataku. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau tidak layak membiarkan Yue Weiwei menari untukmu atau beradu pedang denganku. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Sekelilingnya terdiam, dan semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Lin Yun menjadi pusat perhatian saat ini. Dia telah mengambil 90% perhatian pada perjamuan nirwana, dan 10% sisanya terbagi di antara semua orang. Ajaklah yang terkuat dari kultus Mingmu untuk datang. Li Yuxi, kau terlalu lemah. Aku tidak butuh sujudmu, aku hanya ingin kamu tinggal di kultus Ming selama 1 abad ke depan untuk merenungkan dirimu sendiri. Lin Yun pergi dengan badai petir Zider setelah dia selesai, meninggalkan Li Yuxi linglung. Di bawah panggung, Zhang Ying dan Chen Jun menelan ludah dan bersukacita. Mungkin memalukan bahwa Lin Yun mengalahkan mereka, tapi mereka tidak dipermalukan seperti Li Yuxi. Turunkan dia. Kepala paviliun Nirwana Surgawi melambaikan tangannya, dan beberapa tetua membawa Li Yuxi pergi. Apakah ada yang mau menantangnya? Kepala paviliun melihat sekeliling dan bertanya. Apakah ada yang masih ingin melawan Lin Xiao? Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka mendengar itu, dan mereka berbalik untuk melihat ke arah Yan Tianchen. Dalam pertarungan terakhir antara 20 orang, Yue Weiwei mengalahkan 7 orang sementara Lin Yun mengalahkan 4 orang. Ini berarti hanya Yan Tianchen yang terkuat di antara semua orang yang tidak bertarung. Tapi Yan Tianchen menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak ingin melawan Lin Yun. Tidak hanya dia tidak yakin apakah dia bisa menang, tapi mereka berdua mewakili paviliun wewangian surgawi. Jadi tidak ada artinya bersaing untuk menjadi yang pertama. Yan Tianchen menyapu orang-orang yang tersisa seperti yang diharapkan saat pertempuran berlanjut. Pertarungannya cukup seru karena prestasi Yan Tianchen dalam musik Dao. Namun entah kenapa, semua orang merasa bosan setelah menyaksikan pertarungan antara Lin Yun dan Li Yuxi. Tidak peduli seberapa menakjubkannya mereka, pertarungan ini tidak memiliki kilau jika dibandingkan dengan pertarungan mereka. Dengan itu, perjamuan nirwana akhirnya selesai, dan kepala paviliun nirwana surgawi mengumumkan peringkatnya. Peringkat ketiga di perjamuan nirwana, Yue Weiwei. Penampilan Yue Weiwei di perjamuan itu sangat memukau. Meskipun dia kalah dari Qin Hao setelah 7 kemenangan beruntun, kepala paviliun merasa bahwa Yue Weiwei lebih kuat dari Qin Hao jika dia melawannya dalam kondisi terbaiknya. Yang kedua di perjamuan nirwana, Yan Tianchen. Kepala paviliun tersenyum, dan dia menoleh ke Yan Tianchen. Saya yakin pencapaian Anda dalam musik Dao mungkin tidak kalah dengan Lin Xiao, dan Anda menahan diri dalam pertempuran Anda. Apakah Anda yakin tidak akan melawannya? Jika Anda bersedia, saya bisa membuat pengecualian untuk Anda. Dalam hal musik Dao saja, Anda masih memiliki peluang yang cukup tinggi. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Kata-katanya menimbulkan kegemparan karena tidak ada yang menyangka bahwa Master Pavilion akan memiliki pendapat yang begitu tinggi terhadap Yan Tianchen, dan dia bahkan bersedia memberikan pengecualian kepada Yan Tianchen saat ronde ketiga berakhir. Tidak perlu. Adik laki-laki Lin hanya berlatih musik Dao selama 2 tahun, yang tidak membuktikan apa-apa bahkan jika saya menang. Yan Tianchen cukup optimis tentang hal itu, dan dia tersenyum. Selain itu, karena Master Pavilion merasa bahwa saya belum memberikan yang terbaik, bagaimana Anda tahu Lin Xiao juga belum memberikan yang terbaik? Oh. Kepala Pavilion terkejut mendengar Lin Yun tidak memberikan segalanya dalam pertarungannya. Yan Tianchen hanya menanggapi dengan senyuman. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Lin Xiao tidak menggunakan kekuatan penuh dalam pertarungannya. Yang pertama di perjamuan nirwana,
Lin Xiao. Kepala paviliun mengumumkan setelah jeda singkat. Lingkungan sekitar menjadi hening sejenak sebelum semua orang berbalik untuk melihat Lin Yun, dengan yang terakhir menjadi pusat perhatian. Paviliun Wewangian Surgawi membalikkan keadaan pada perjamuan nirwana ini, menempati posisi 3 besar. Yue Weiwei tersenyum, menatap Lin Yun. Sejak dia dipaksa meninggalkan domain tandus kuno, hatinya dipenuhi dengan amarah, dan tidak ada yang bisa mengerti perasaannya. Yang lain hanya tahu bahwa pemakaman bunga adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam pedang, tetapi mereka tidak dapat memahami rasa sakit dan kesedihan yang harus dia tanggung ketika dia dipaksa untuk menyamar. Ketika sein pedang bercahaya turun di luar medan perang tandus kuno dan menyelamatkan Lin Yun, ini semakin memperpendek umurnya. Dia tidak punya banyak yang tersisa. Ini adalah skema Tian Xuanzi, dan ini juga merupakan rasa sakit di hati Lin Yun. Karena itu, Yue Weiwei berharap yang pertama di perjamuan nirwana bisa menghibur Lin Yun. Dengan sangat cepat, murid-murid paviliun Wewangian Surgawi muncul untuk mendapatkan hadiah mereka. Ada 500 pil suci yang mendalam. Selain itu, mereka juga dapat memilih partitur kuno dan alat musik dari perbendaharaan nirwana surgawi. Kemudian lagi, buah 3 nyawa menjadi pusat perhatian. Ada legenda bahwa seseorang akan dibawa ke alam 3 nyawa dengan melahapnya, dan aliran waktu di dalamnya berbeda dengan dunia luar. Menghabiskan 1 tahun di alam itu hanya seperti waktu dupa di dunia luar. Jika seseorang memiliki cukup kesempatan, mereka bahkan bisa tinggal di sana selama 10 tahun. Ini adalah harta karun yang bahkan membuat para jenius tanah suci tertarik. Berbagai tanah suci memiliki harta karun ruang waktu yang serupa, tetapi harga untuk mengaktifkannya tinggi. Jadi, bahkan di tanah suci, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan harta karun tersebut. Belum lagi seseorang tidak perlu membayar harga apapun untuk menggunakan buah 3 nyawa, yang cukup untuk menunjukkan nilainya. Ketika hadiah dibagikan, kepala paviliun tersenyum, besok, mereka yang berada di 10 besar akan memiliki kesempatan untuk memainkan sebuah lagu di depan pohon 3 nyawa. Jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkan buah 3 nyawa. Bahkan jika Anda tidak beruntung, Anda dapat meningkatkan dao musik Anda di depan pohon 3 nyawa. Semua orang sangat bersemangat ketika mendengar itu, tapi mereka segera menjadi tenang. Sudah berabad-abad sejak bunga-bunga bermekaran di pohon 3 nyawa. Jadi hampir tidak mungkin untuk membuatnya berbuah. Tapi apa yang dikatakan kepala paviliun itu benar. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan buah 3 nyawa dan bunga 3 nyawa, mereka masih akan mendapatkan keuntungan darinya. Tuan paviliun, ada yang ingin saya katakan. Lin Yun tiba-tiba berkata, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dikatakan Lin Yun. Bab 1750 menyembuhkan luka. Lanjutkan. Kepala paviliun tersenyum. Sikapnya terhadap Lin Yun sangat baik. Dia sudah tahu Lin Yun memiliki Ordo Dewa Angin, dan perjamuan nirwana adalah ujian baginya, dan Lin Yun memberikan jawaban yang sempurna untuk ujiannya. Aku tidak akan pergi ke Danau Bulan Ganda besok, kata Lin Yun. Kenapa tidak? Kepala paviliun terkejut. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, kamu akan pergi? Dia sedikit cemas dan tidak bisa mengerti mengapa Lin Yun ingin segera pergi setelah menjadi yang pertama di perjamuan nirwana. Bukankah dia tahu apa yang ditandakan oleh perintah Dewa Angin? Sebelum Lin Yun bisa menjawab, diam-diam dia mengirimkan suaranya, teman muda, apakah kau keberatan tinggal beberapa hari lagi? Aku harus memiliki sesuatu yang menarik minatmu. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar transmisi itu, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud oleh kepala paviliun. Dia sempat ragu-ragu dan menatap kepala paviliun dengan kaget. Dia bertanya-tanya apa yang ingin diisyaratkan oleh kepala paviliun, tetapi dia tidak akan pergi. Dia hanya tidak ingin pergi ke Danau Bulan Ganda dan ingin merawat Yue Weiwei. Pemandangan di paviliun nirwana surgawi itu indah, dan aku tidak terburu-buru untuk pergi. Tapi peri mendalam terluka, dan aku ingin merawatnya besok, kata Lin Yun. Ketika Yue Weiwei mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia bisa merasakan kehangatan di hatinya, dan senyum lembut muncul di bibirnya. Kali ini, kesan semua orang terhadap Lin Yun berubah karena pengabdiannya. Dia bisa sangat marah pada wanitanya dan bahkan melepaskan kesempatan untuk bermain di depan pohon 3 nyawa untuknya. Oh, begitu. Kepala paviliun tersenyum, dan dia berbalik untuk melihat ke arah Yan Tianchen. Oke, tapi jangan menolak, adik Yan. Yan Tianchen secara alami menganggukkan kepalanya. Dia cukup tertarik dengan Danau Bulan Ganda. Selain itu, ada kemungkinan dia bisa mendapatkan buah 3 nyawa, meskipun kemungkinannya kecil.
Kita akan bertemu lagi besok, kalau begitu. Kepala paviliun tersenyum sebelum pergi. Setelah dia pergi, semua orang juga pergi, tapi mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk Danau Bulan Ganda. Ketika Lin Yun dan Yue Weiwei hendak pergi, dua sosok tiba-tiba bergegas mendekat. Mereka berdua mengenakan senyuman di wajah mereka, dan Lin Yun secara alami mengenali mereka. Mereka adalah Ye Chen dan Liu Ruochen, jenius dari Gunung Phoenix Ilahi dan Sekte Dao Surgawi. Mereka berdua adalah ahli dalam peringkat nadi naga, dan kultivasi mereka tidak kalah dengan Li Yuxi. Dalam hal musik Dao saja, pencapaian mereka bahkan lebih tinggi dari yang terakhir. Saudara Lin, tolong tunggu sebentar. Mereka berdua mendekat sambil tersenyum dan menyapa Yue Weiwei. Lin Yun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mereka mungkin jenius dari Tanah Suci, tapi mereka tidak punya dendam. Mereka tidak berpihak pada Qin Hao pada perjamuan tadi malam, jadi dia membalasnya dengan baik. Dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain jika dia tidak tersinggung dan akan membalas rasa hormat dengan rasa hormat. Kakak Lin, rencana apa yang Anda miliki setelah perjamuan Nirwana? Liu Ruochen bertanya lebih dulu. Dia tersenyum, mengapa Anda tidak mengunjungi Sekte Dao Surgawi? Kamu adalah seorang pendekar pedang. Sekte Dao Surgawi mungkin bukan sekte yang berfokus pada pedang, tapi kami adalah yang terkuat dengan pedang di kehancuran timur. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggap kata-kata itu menjengkelkan sebagai murid dari Master Pedang Yao Guang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu karena Liu Ruochen jelas tidak bermaksud bermusuhan, dan dia juga tidak sepenuhnya salah. Sekte pedang adalah yang terkuat dengan pedang di domain tandus kuno, tetapi Sekte Dao Surgawi tidak diragukan lagi adalah tanah suci terkuat di kehancuran timur. Ini tentu saja berarti fondasi mereka dalam pedang lebih kuat dari Sekte pedang. Sekte Dao Surgawi juga memiliki dua pedang yang terkenal, pedang surga dan pedang Dao. Kedua pedang itu adalah artefak suci berdaulat, dan ada desas-desus bahwa mereka dapat dibandingkan dengan artefak ilahi ketika mereka digabungkan. Saudara Liu, Anda sudah mulai memburunya. Ye Chen dari Gunung Phoenix Ilahi tersenyum. Itu tidak terlihat bagus di hadapan peri mendalam. Peri mendalam juga bisa ikut bermain. Ngomong-ngomong, Sekte Dao Surgawi juga memiliki seorang suci pedang, dan orang ini adalah pewaris dari pedang suci bersinar. Liu Ruochen tersenyum. Lin Yun tahu bahwa orang yang dibicarakan Liu Ruochen adalah kakak laki-lakinya. Oke, saya akan mengunjungi Sekte Dao Surgawi saat saya bebas. Lin Yun menjawab. Dia secara alami akan pergi ke Sekte Dao Surgawi, tetapi tidak pasti identitas mana yang akan dia ikuti. Tapi karena Liu Ruochen mengundangnya, ini mungkin kesempatan baginya. Apakah kamu serius? Liu Ruochen bertanya dengan tidak percaya. Sikap apa itu? Apakah kamu bercanda dengan undanganmu tadi? Yue Weiwei tersenyum. Liu Ruochen melambaikan tangannya, dan dia tersenyum, hahaha. Aku tidak bercanda. Tapi aku tidak menyangka saudara Lin akan setuju dengan tegas. Baiklah, itu adalah janji, kalau begitu. Mendengar itu, Ye Chen menjadi cemas dan berkata, jangan. Saudara Lin, mengapa Anda tidak mengunjungi Gunung Phoenix Ilahi, sebagai gantinya? Aku tidak akan merahasiakannya darimu. Saya di bawah perintah para tetua kita. Sentuhan Phoenix Ilahi telah muncul kembali, dan kami ingin mengundang saudara Lin ke Gunung Phoenix Ilahi. Kau tidak perlu khawatir. Anda berasal dari Paviliun Wewangian Surgawi, jadi kami tidak akan mempersulit Anda. Dia bahkan menjelaskan, takut Lin Yun akan salah paham. Lin Yun tidak tahu apa yang dia coba katakan, tapi mereka mungkin ingin menggunakan sesuatu untuk ditukar dengan sentuhan Phoenix Ilahi. Gunung Phoenix Ilahi adalah tanah suci yang kuat yang mungkin terkait dengan asal-usul Lil Purple. Jadi tidak masalah baginya untuk melakukan perjalanan. Dia tidak keberatan menyerahkan sentuhan Phoenix Ilahi jika dia bisa menerima sumber daya yang sesuai. Dia harus menghadapi Tian Xuanzi, dan Gunung Phoenix Ilahi mungkin bisa membantunya. Jadi tidak ada salahnya mencari lebih banyak teman. Tentu, kamu bisa membuat tetua dari Gunung Phoenix Ilahi berbicara denganku. Lin Yun menjawab. Ye Chen terkejut melihat betapa baiknya Lin Yun. Dia tersenyum, hahaha. Itu bagus. Aku bisa mendapatkan jawabannya sekarang. Oh, benar. Kakak Lin, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Danau Bulan Ganda besok? Pohon tiga nyawa adalah pohon kuno dari zaman kuno, dan suka mendengarkan musik. Memainkan musik di depan pohon tiga nyawa bisa menjadi hadiah bagi mereka yang berada di 10 besar. Jadi kerugiannya besar jika Anda menyerah. Kata Liu Ruochen. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen berkata, biasanya sulit untuk melihat pohon tiga nyawa. Kudengar seseorang dari 10 klan musisi mungkin datang besok.
Lin Yun telah mendengar tentang 10 klan musisi sebelum perjamuan Nirwana dimulai. Tapi karena mereka tidak terlihat selama perjamuan Nirwana, dia praktis melupakan mereka. Dia bertanya, mengapa mereka tidak datang ke perjamuan Nirwana dan baru datang setelah perjamuan berakhir. Saya tidak yakin tentang hal itu. Mungkin mereka merasa jijik untuk berinteraksi dengan kami. Tapi itu hanya apa yang saya dengar, dan saya tidak yakin apakah mereka akan benar-benar muncul. Ye Chen tersenyum. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun menjawab, aku tidak tertarik pada mereka. Kita bisa membicarakan apa yang kita diskusikan tadi lebih lanjut setelah besok. Oke. Ye Chen dan Liu Ruochen menangkupkan tangan mereka sebelum pergi. Mereka telah mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menahan Lin Yun lebih lama lagi. Bagaimana menurutmu? Ye Chen bertanya, melihat siluet Lin Yun dan Yue Weiwei. Liu Ruochen secara alami tahu apa yang ingin dia tanyakan dan menjawab, dia lebih ramah dari yang saya harapkan. Saya pikir akan sulit untuk berinteraksi dengannya, karena penampilannya yang sombong, tetapi saya tidak pernah menyangka akan semudah ini. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen tersenyum, itulah yang saya rasakan juga, dan saya tidak percaya betapa mudahnya berbicara dengannya. Dia sombong dengan Li Yuxi, tapi dia sebenarnya sangat sopan dengan kita. Sekarang setelah kami melihatnya lagi, Li Yuxi adalah bahan tertawaan. Lin Yun memang memiliki kemampuan untuk tidak tunduk pada mereka. Kata Liu Ruochen. Pertama di perjamuan Nirwana. Dia sepenuhnya layak untuk itu. Ye Chen menghela nafas, sepenuhnya yakin akan prestasi Lin Yun. Ketika mereka kembali ke halaman yang ditugaskan kepada mereka oleh Paviliun Nirwana Surgawi, Lin Yun memeriksa luka-luka Yue Weiwei sebelum mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa luka-lukanya lebih parah dari yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kekuatan besar yang tersegel di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah menggunakan kekuatan ini ketika dia melawan Hua Hongyu. Aura dari kekuatan ini sangat besar dan kuno. Ketika Lin Yun memeriksanya secara singkat, dia bisa merasakan ancaman samar yang diarahkan padanya. Inilah yang ditinggalkan ibuku untukku, warisan garis keturunan rubah surgawi. Rubah surgawi adalah makhluk yang kuat, bahkan di antara semua rubah. Hanya rubah surgawi dengan 9 ekor yang dapat menerima warisan rubah surgawi ekor 9, dan saya dapat mulai mewarisinya setelah mencapai alam dektrit samsara. Kata Yue Weiwei. Dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Biarkan aku mengobati lukamu dulu. Jangan terlalu konyol di masa depan. Lin Yun menjawab. Oke. Yue Weiwei tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban langsung atas permintaannya. Mereka menyatukan tangan mereka sambil duduk berhadapan. Lin Yun kemudian mulai menuangkan vitalitas tak terbatas dari tulang naga biru miliknya ke Yue Weiwei. Tidak hanya bisa mengobati segala macam luka, tapi juga bisa mengatasi semua racun. 4 jam kemudian, wajah Yue Weiwei menjadi cerah sekali lagi. Dengan bantuan tulang naga biru, dia benar-benar pulih dari luka-lukanya. Tapi Lin Yun masih belum lega, dan dia bahkan meninggalkan cahaya spiritual biru di dalam tubuhnya. Tetapi karena kelelahan yang luar biasa dalam energi mentalnya, dia kelelahan bahkan setelah pulih dari lukanya dan tertidur dalam pelukan Lin Yun. Setelah Lin Yun memainkan sebuah lagu untuknya, dia mengeluarkan buah 3 nyawa. Menjadi yang pertama dalam perjamuan Nirwana, hadiah terbesarnya adalah buah 3 nyawa ini. Harta karun yang lain mungkin tak ternilai harganya, tapi mereka tidak memiliki banyak godaan baginya. Buah ini bisa memberi konsumen waktu ekstra 1 tahun sampai 10 tahun, dan Lin Yun sangat membutuhkan waktu. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kultivasinya jika dia bisa mendapatkan tambahan waktu 10 tahun. Bahkan jika dia hanya punya waktu 1 tahun, itu adalah anugerah. Setahun sampai 10 tahun, ketidakpastiannya terlalu besar. Lin Yun merenung sejenak dan tahu dia harus bertanya pada kepala paviliun tentang hal itu untuk melihat bagaimana dia bisa mengeluarkan efek terbesar dari buah 3 nyawa. Apa yang diam-diam dikatakan kepala paviliun kepadanya seharusnya mengisyaratkan tentang Ordo Dewa Angin. Ini menegaskan bahwa paviliun Nirwana Surgawi terkait dengan garis keturunan naga biru, dan ini langsung membuatnya tidak yakin karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Dia terlalu lemah untuk menghadapi seluruh paviliun Nirwana Surgawi. Jika mereka ingin merebut paksa Ordo Dewa Angin dan membunuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi mungkin dia harus mengandalkan Mu Sueling untuk membantunya. Lin Yun sudah lama menemukan bahwa Mu Sueling tidak menunjukkan rasa hormat bahkan ketika menghadapi kepala paviliun. Tapi setiap kali dia memikirkan Mu Sueling, dia akan teringat bagaimana dia melihat wajahnya di Danau Bulan Ganda.
Malam itu, 4 orang muncul di Danau Bulan Ganda. Mereka adalah Ye Xinyan, Su Ziao, An Liuyan, dan Mu Sueling. Tapi Lin Yun tidak tahu mengapa Mu Sueling muncul. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Saat fajar berangsur-angsur tiba di bawah pikirannya, banyak orang bergegas menuju Danau Bulan Ganda saat sinar matahari pertama bersinar. Yue Weiwei perlahan-lahan bangun dan menggosok matanya. Dia bertanya, "Kakak Lin, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Danau Bulan Ganda?" Lin Yun menggelengkan kepalanya dan memberitahu Yue Weiwei apa yang dikatakan kepala paviliun ketika dia diam-diam mentransmisikan suaranya. Yue Weiwei mengedipkan matanya dan berkata, "Kita harus membicarakan hal ini dengan kakak senior. Beritahu dia tentang hal itu. Saya yakin dia akan menyetujuinya." "Bersama-sama," kata Lin Yun. Yue Weiwei mengirimkan tatapan ragu-ragu ke arah Lin Yun saat mendengar itu sebelum menjawab, "Ayo kita pergi."